kita harus tahu dulu nih. Di rantai nol karbon itu memiliki 3 penamaan. Pertama ada disebut dengan alkana dengan rumus CnH2n+2, kemudian ada disebut dengan alkena yaitu CnH2n, dan yang ketiga ada alkona yaitu CnH2n dikurang 2. Nah, di dalam tata nama ini kita harus tahu dulu nih penamaan dari setiap angka dari yang akan kita tuliskan. Contoh yang pertama itu ada 1. Nah, 1 ini biasanya disebut dengan metil, yang kedua disebut dengan etil, 3 disebut dengan propil, 4 disebut dengan butil, dan 5 disebut dengan pentil, 6 disebut dengan heksil, 7 disebut dengan heptil, 8 disebut dengan oktil, dan 9 disebut dengan nodil, dan 10 ada detil. Nah, selain itu ada juga nama cabang nih teman-teman. Nah, yang pertama itu ada cabang yang bercabang 1 disebut dengan metil, cabang yang bercabang 2 disebut dengan etil, dan cabang yang bercabang 3 disebut dengan propil, dan ada isopropil. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke contohnya. Nah, ada suatu unsur dengan rumus C5H12. Nah, yang utama kita harus tahu dulu nih, unsur ini disebut dengan alkana, alkena ataupun dengan alkena. Nah, kerjaannya dengan menggunakan rumus alkana, yaitu CnH2n+2. Nah, kita lihat nih nilai Cn itu adalah 5, berarti C5H2 dikali 5 ditambah dengan 2, berarti C5H10 ditambah dengan 2 menjadi C5H12. Wah, ternyata unsur ini disebut dengan alkana. Nah, selanjutnya kita akan mencari isomer dari si alkana tersebut. Kita tulis aja di sini C5H12. Nah, berarti ada karbon dengan jumlah 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, perlu kita tahu nih teman-teman bahwasanya karbon itu akan diikat dengan 4 atom hidrogen, 4 rantai karbon hidrogen. Nah, di sini ada 12 atom hidrogen. Berarti kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, selanjutnya apa? Kita harus menentukan nama dari si senyawa tersebut. Nah, kita lihat di sini bahwasanya rantai karbon itu memiliki jumlah 5. Nah, di penamaan itu kalau 5 biasanya disebut dengan pentil. Tetapi karena kita dalam konteks alkana, maka pentil itu akan disebut menjadi pentana. Kita lihat nih, ternyata di senyawa tersebut tidak ada cabang, maka senyawa ini disebut dengan pentana. Oke, selanjutnya kita lihat nih, ini kemungkinan isomer yang pertama. Kita coba untuk isomer yang kedua. 1, 2, 3, 4. Ternyata kalau misalnya kita tambah dengan 1 atom karbon lagi ke samping, maka memiliki penamaan yang sama. Maka kita coba untuk buat ke bawah. Nah, perlu kita ingat bahwasanya atom hidrogennya harus tetap 12. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, selanjutnya apa nih? Kita harus tentukan nama dari senyawa tersebut. Kita lihat di sini jumlah karbonnya. Oh, kita harus buat dulu nih kotak-kotak seperti ini untuk menentukan si penamaan senyawa tersebut. Nah, kita buat penomorannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ternyata memiliki 4 atom karbon, maka 4 disebut dengan butil. Tetapi di dalam alkana disebut dengan butana. Oke, kita simpan dulu. Ternyata di sini ada cabang nih teman-teman. Nah, memiliki 1 cabang. 1 cabang itu disebut dengan metil. Maka kita lihat cabang itu berada di penomoran keberapa. Nah, ternyata cabangnya ada di penomoran kedua. Maka disebut dengan 2 metil. Ternyata
atom karbonnya ada 4 disebut dengan butana. 2 metil butana. Nah, kita lihat lagi, bisa nggak ya diturunkan lagi rantai karbonnya? Oh, kita coba lagi di sini. 3. 1, 2, 3. Kira-kira kalau kita buat ke samping penamaannya bakal sama, maka kita buat aja ke bawah 1 dan ke atas 1. Nah, harus perlu kita ingat lagi bahwasanya hanya harus tetap 12 nih teman-teman. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau sudah begini kita harus tentukan dulu nih penomoran dari senyawa tersebut. Bisa dari samping, bisa dari bawah, bisa dari kiri, dan bisa dari atas. Nah, oke. Untuk memudahkan penomoran dari senyawa tersebut, kita buat saja gambarnya seperti ini. CH3, C, CH3, CH3, CH3. Kenapa sih nggak pakai atom hidrogen? Karena rantai tersebut sudah memenuhi. Karena dia sudah terikat dengan 4 atom karbon hidrogen. Nah, kemudian misalnya kita buat penomoran dari senyawa tersebut. Kita buat 1, 2, 3. Nah, ternyata ada cabang nih di sini. Ada 2 cabang. Oke, langsung saja kita buat penamaannya. Contohnya, yaitu di sini ada 3 atom karbon. Maka kita lihat ke sana. 3 itu disebut dengan propil. Namun kita ingat lagi bahwasanya di dalam propana itu propil itu disebut dengan propana. Oke, kita lihat di sini. Ternyata ada cabang nih di nomor 2 dan cabangnya itu ada 2. Maka dari itu kita harus buat dulu 2,2 metil. Kenapa pakai di? Karena si metil ini mempunyai 2 cabang metil, maka disebut dengan dimetil. Dimetil propana. Nah, setelah sampai sini kita lihat lagi nih, kira-kira masih bisa nggak ya kita turunkan? Ternyata rantai karbonnya cuma sampai 3 saja. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya C5H12 ini memiliki jumlah isomer sebanyak 3. Oke, baiklah teman-teman, karena materi yang saya sampaikan sudah selesai, saya akan memberikan satu contoh soal untuk teman-teman kerjakan di rumah. Carilah isomer dari C6H14. Oke, see you teman-teman. Dadah.